أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Akhirnya memang betul Pak, saya ketinggalan pesawat. Karena materi ini sebenarnya tidak akan pernah membuat orang santai bisa mendengarkan dalam sejam 2 jam, nggak akan bisa. Maka Allah tadi saya nyampaikan materi ke Isya, nyampein apa ya gitu. Udah saya sampaikan seberapa mampunya. Alhamdulillah materi ini saya sampaikan di depan di kantor pusatnya Kemenhan. Langsung ada Bapak Menteri kita, Bapak Realiza Judu mendengarkan materi ini dari 30 menit, rencananya tembus ke 45. Itu pun ada beberapa jenderal, kurang lebih 30 orang jenderal, bintang 3, bintang 4 hadir mendengarkan itu. Ibu-ibu kami yang di sana juga, mereka minta, Ustaz lanjut, tambah Ustaz. Ini permintaan dari orang-orang yang levelnya sudah level Ustaz, berpendidikan tinggi. Lalu di Pekanbaru, saya diundang oleh Dr. Mustafa Umar, ya, selaku Ketua Komisi Fatwa MUI Provinsi Riau. Diundang 2 hari memberikan materi ini. Itu pun kaum muslimin penuh sesak. Ruangan bawah itu, akhirnya ruangan atas dipakai. Ruang atas dikatakan hampir penuh juga. Subhanallah, materi ini sangat kuat. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu jika tidak puas mendengarkan ini, tolong buka YouTube. Ya, tolong buka YouTube. Atau undang saya khusus 2 hari, silakan. Jumat Sabtu katanya libur kan? Kelas kita Jumatan bareng di sini. Nah, Jumatannya habis Jumat lanjut, kan gitu kan? Nah, kalau Bapak Ibu mendengarkan dan merasa cukup ini, maka Bapak Ibu termasuk manusia yang langka, bukan saya saja yang langka. Karena belum ada orang yang mendengarkan materi ini merasa cukup sejam 2 jam. Mari saya lanjutkan. Jadi kebiasaan mencocok-cocokkan hadis akhir zaman dengan fenomena yang nampak di permukaan ini sudah diawali dan dimulai oleh para sahabat. Ini bukan masa-masa hadis. Kenapa Nabi membiarkan itu? Supaya hidup selalu di dalam dada ini gairah dan semangat meyakini kiamat sudah sangat dekat. Dampaknya positif. Tidak sedikit jenderal-jenderal yang sudah taubat nasuha, alhamdulillah berkat mendengarkan materi. Tidak sedikit para konglomerat yang ngaku, dia undang saya, keluarga besarnya, di rumah besarnya yang memang besar, diundang. Lalu setelah itu mereka berkata, Pak Ustaz, setelah dengarkan kajian ini kami sekeluarga besar taubat nasuha, Pak Ustaz. Coba dengerin itu Pak, luar biasa. Biasanya kami makan siang di Singapura, beli bantal gulingnya ke London, saking kayanya Pak. Ya. Tapi sekarang setelah saya menyampaikan itu, semuanya kami perhitungkan dengan tepat dan benar. Semuanya atas pertimbangan ini amal soleh enggak, ini Allah ridho enggak, ini dosa enggak, udah mereka timbang. Ini berkat adanya energi positif yang tersemat atau yang terselip dalam pembahasan akhir zaman, dan yang menyampaikan ini tidak banyak. Baik, sekarang saya ingin menggiring opini Bapak Ibu bersama-sama, buat kompak dulu ya. Benarkah kita ini sudah betul-betul di akhir zaman? Dan boleh nggak punya keyakinan itu? Boleh, bukan boleh lagi. Sahabat, tabi'in, tabi'in, seluruh mereka mempunyai keyakinan bahwa kita sudah di akhir zaman. Ya. Namun tanda-tanda yang diceritakan Nabi itu hampir terlengkapi dan tercukupi di zaman kita. Yang dulu nggak ada di zaman sahabat, adanya di zaman kita. Harusnya yang punya keyakinan dan semangat itu harusnya kita. Semangat apa? Semangat menghadapi dan menjalani hidup kita ke depan ini dengan amal soleh, Pak. Stop amal salah. Ada semangat yang betul-betul bening, murni, semangat yang betul-betul tidak ingin membuang-buang waktu dalam hal yang tidak bermanfaat. Waktunya sudah semakin mepet. Tapi bukti bahwa kita sekarang sudah di akhir zaman. Saya ambil beberapa saja mengingat waktu kita yang sangat singkat ini. Buktinya yang pertama, tolong nanti dibaca hadis sahih Imam Muslim. Di dalam hadis ini yang menceritakan adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai akhir hadis, panjang hadisnya. Ketika kami sedang duduk-duduk mengelilingi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittala'a alaina, tiba-tiba muncul ke tengah-tengah kami seorang lelaki yang kami tidak kenal. Dia sangat tampan. Laki-laki ini rambutnya hitam ikal dan rapi. Laki-laki ini berjubah putih dan sangat bersih.
la yura alaihi atharu safar, nggak nampak tanda-tanda bahwa dia adalah seorang musafir yang baru menempuh perjalanan jauh. Dulu kan nggak ada pesawat, nggak ada mobil, lah perjalanan ditempuh pasti gurun Sahara. Harusnya nyampe ke Madinah ketemu Nabi, acak-acakan, aut-autan ya kan, rambut berantakan, muka lusuh segala macamnya. Ini enggak, kayak orang baru keluar dari salon, rapi banget, bersih, tampan. Dengan sangat akrab dia langsung duduk tepat di depan Nabi SAW dan gak tanggung-tanggung. Kedua lututnya langsung ditemukan diadu dengan dua lutut Nabi. Kedua telapak tangannya diletakkan di atas kedua paha Nabi. Akrab banget gak kesannya? Wajah ke wajah melihat, mata menatap mata, dan to the point, kayak udah lama kenal gitu kan. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Apaan itu Islam ya Muhammad? Ceritain dong. Maka Nabi menjawab dengan rukun Islam yang kelima. Setelah Nabi menjawab, apa kata laki-laki ini? Shadaqta, bagus jawaban engkau benar. Lalu kata Umar, fa'ajibna lahu yas'alu wa yusaddiqu. Heran kami dengan orang ini, dia yang datang, dia yang bertanya, dijawab Nabi, dia membenarkan jawaban Nabi. Siapa nih orang sebenarnya? Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil iman. Kalau iman apaan ya Muhammad? Iman itu apaan? Dijawab oleh Nabi dengan rukun iman yang 6. Sehingga hadis ini disepakati oleh seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah sebagai hadis sumber dalil rukun Islam yang 5 dan rukun iman yang 6 ya. Setelah Nabi menjawab dengan rukun iman yang 6, sekali lagi laki-laki itu berkata, shadaqta. Ini jawaban juga tepat. Kemudian dia bertanya tentang ihsan. Nabi menjawab, apa itu ihsan? Setelah itu dia bertanya, nah ini yang sesuai dengan poin kita ya. Mata sa'ah, hai Muhammad, gencar engkau menyampaikan kemana-mana, kiamat sudah sangat dekat, kiamat sudah sangat dekat. Sehingga orang pada mawas, sehingga orang pada waspada dan antisipasi. Kami mau tanya Muhammad, tepatnya kejadian kiamat itu akan berlaku kapan? Tanggal, bulan, tahun berapa? Hai Muhammad. Ini pertanyaan sang lelaki aneh ini. Di situ Nabi menunjukkan sekali lagi kejujuran seorang Rasul yang amin. Apa kata Nabi? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Untuk pertanyaan yang ini minta maaf. Orang yang ditanya tidaklah lebih tahu daripada orang yang bertanya. Saya nggak tahu, ente mungkin lebih tahu. Jujur banget itu Nabi, polosnya, luguknya minta ampun ya, padahal di depan sahabat-sahabatnya. Dan ini akhirnya menjadi akidah kita. Sepakat ulama Ahlussunnah mengatakan ini menjadi akidah yang sangat dasar bagi kita, bahwa tidak ada seorang makhluk pun di langit dan di bumi selain sang Khalik Allah yang tahu kapan kiamat akan terjadi. Ini akidah kita. Yang kedua, haram menerima dan mempercayai adanya ramalan kiamat. Kiamat terjadi pada tanggal 12 bulan 12 tahun 2012. Allah, kata suku Maya, kata ini kata itu, apapun ramalan kiamat wajib ditolak mentah-mentah. Ini akidah kita ya. Oke, Bapak Ibu, setelah Nabi menjawab dengan begitu jujur dan polosnya bahwa dia tidak tahu, si lelaki kembali bertanya, kalau tanda-tandanya engkau tahu nggak Muhammad bahwa kiamat udah dekat banget akan terjadi, tahu nggak? Nah, kalau kata Nabi, akhbirni an amaratiha. Kalau ini pertanyaan ente kata Nabi, ini gue banget ini. Ini memang bidangnya saya. Saya bocorkan sedikit ya ke ente kata Nabi. Antalidal amatu rabataha wa antaral hufat al-urat al-alata ri'a asyah yatatawaluna fil bunyan. Jika engkau nanti hidup di suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, mereka hanya sebatas penggembala ternak. Saking miskinnya mereka tidak beralas kaki, beli sendal pun tak sanggup itu intinya, bertelanjang dada. Yatatawaluna fil bunyan, tiba-tiba saja mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa. Lalu mereka berlomba-lomba dan berbangga-bangga membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Yang tersirat dari ungkapan Nabi ini adalah, jika zaman itu sudah engkau temukan, maka jarak masa antara engkau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Setelah Nabi menjawab begitu, laki-laki tersebut langsung berdiri,
tanpa ucapan syukron, thank you very much, tanpa assalamualaikum langsung pergi. Sebagaimana dia datang, seperti itu dia pergi. Sahabat-sahabat yang masih pada bengong, apalagi Umar yang paling dekat dengan Nabi, dicolek oleh Nabi. Dia tahu itu siapa? Enggak ya Rasul. Tangkap Umar, bawa kemari. Giliran kita yang tanyain itu orang siapa? Siap ya Rasul, kata Umar. Bapak Ibu kan tahu Umar itu tinggi gede, langkah kakinya menurut sejarah hampir satu kali langkah dia hampir 2 langkahnya sahabat biasa. Disebutkan dalam sejarah kalau Umar itu naik kuda perang yang dewasa, kuda jantan perang yang dewasa, bukan kuda poni ya. Umar itu kalau naik kuda perang, kedua kakinya tidak diletakkan di atas tirap, dibiarkan saja bergelantungan. Kuda jalan, 2 ujung kaki Umar ini bisa membuat 2 garis di jalan. Kebayang tingginya Umar, gedenya Umar kebayang. Maka langkah yang sigap itu dengan cepat menyusul laki-laki tadi. Lah itu Masjid Nabawi, bukan masjid yang kayak kita di Jakarta, di Bandung, di Medan. Keluar masjid banyak gangguan tikus, orang langsung bisa hilang, bisa saja kan. Ini Masjid Nabawi masih lapang, rumahnya masih berjarak-jarak dan gurun sahara masih luas. Udah gak ketemu. Kembali kepada Rasul, apa kata Umar? Ya Rasulullah, he's gone. Nggak ada ya Rasul, sudah hilang. Kata Rasul, innahu Jibril. Itu tadi adalah malaikat Jibril. Dia sengaja datang kemari buat ngajarin ente semua pada tentang isi agama Allah ini. Ada 4 isi agama ini: Islam, iman, ihsan, dan ilmu tentang tanda-tanda akhir zaman. Islam sudah banyak membahas masalah fikih-fikih. Iman sudah banyak menguraikan tentang masalah akidah dan tauhid, masalah syirik dan sebagainya. Ihsan tentang masalah tazkiyatun nafas. Tetapi tentang ilmu tanda-tanda kiamat minim yang menyampaikannya. Makanya karena minimnya, Allah percayakan untuk berani menyampaikan ini pada umat, lalu digelari sebagai ustaz langkah akhir zaman. Baik, kaum muslimin, jawaban Nabi tadi apa? Sebutkan para saya tentang tanda-tanda akhir zaman. Nabi menjawab, apabila engkau nanti menemukan suatu zaman, orang yang hidup pada zaman itu sebelumnya mereka kere-kere, miskin-miskin, mereka hanya pengembala ternak, tidak beralas kaki, tidak bertelanjang dada, tiba-tiba mereka menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Jika zaman itu sudah kau temukan, jarak masa antara kau dengan kiamat sudah sangat-sangat dekat. Ini hadis riwayat siapa barusan ini, Ibu? Hadis sahih Imam Muslim. Di hadis Imam Ahmad, Abu Hurairah bertanya kepada Rasul. Qila, konon yang dikatakan yang bertanya adalah Abdullah bin Abbas, bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang kau maksud sebenarnya? Bangsa yang kiri dan miskin tiba-tiba menjadi kaya raya dan sangat berkuasa, lalu mereka berlomba-lomba membangun gedung-gedung yang tinggi-tinggi. Siapa sebenarnya yang kau maksud ya Rasul? Nabi menjawab, humul Arab. Mereka adalah bangsa Arab. Ibu udah lama tinggal di Arab. Baru 14 tahun Pak Ustaz. Baru 10 tahun. Ada yang baru 20 tahun kan? Ada juga ya. Taib, saya bertanya, dulu Arab ini sebelum minyak bumi ditemukan kaya apa miskin? Miskin ya. Namanya masih satu, Jazirah Arab dulu namanya. Miskin, kalau kata orang Padang miskin tagang. Miskin habis-habisan. Gersang negeri ini, tandus gurun sahara dan luas. Apa sih masa depan yang bisa diharapkan di negeri yang kayak gitu? Gak ada. Tapi wahai tuan-tuan yang mulia, wahai puan-puan yang terhormat, sejak minyak bumi ditemukan di negeri Arab, Arab langsung berubah menjadi negeri yang kaya raya. Bukan kaya raya ya, tapi kaya raya. Menjadi negeri petrodolar. Dan Arab akhirnya mendirikan negara sendiri-sendiri. 7 negara: Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, dan Yemen. Silakan Bapak Ibu saksikan apa yang dibuat oleh masing-masing negara ini di kota-kota yang mereka bangun. Nggak usah jauh-jauh, Qatar aja lihat dulu deh. Lihat tuh kornis. Apa yang dibuat oleh negara Qatar ini?
dengan kemewahan yang ada, tampilan gedung-gedung tinggi pencakar langit, dan itu akan terus bermunculan. Lihat Arab Saudi yang paling dekat di hati kita kan Mekah ya. Silakan lihat sekitar Masjidil Haram, sekitar Mekah, apa yang dibangun oleh kerajaan Arab Saudi Pak? Gedung-gedung tinggi pencakar langit yang benar-benar megah dan memang melambangkan tentang puncak peradaban teknologi manusia. Subhanallah. Belum lagi nanti 2020 Pak. Masya Allah. Lihat Madinah, Masjid Nabawi udah kayak tenggelam, dikelilingi oleh hotel-hotel bintang 5 yang megah-megah dan besar-besar, mewah-mewah, tinggi-tinggi, ya kan? Lihat Riyadh, ketika Pangeran Salman dulu dinobat menjadi gubernur di Riyadh, Riyadh langsung disulap menjadi kota metropolitan ala Eropa. Silakan Jeddah, lihat Jeddah. Dulu kota bebatuan yang panas dan gersang. Sekarang Jeddah dijadikan sebagai kota persimpangan Timur Tengah dan pusat perdagangan Timur Tengah. Silakan lihat bagaimana Kuwait. Saya yakin Bapak Ibu, kalau dibandingkan mana mewah dan megah kota Kuwait dibandingkan kota-kota yang ada di Eropa, lewat kota-kota Eropa. Sekarang ini. Silahkan ke Abu Dhabi, ini dekat kan, tinggal nyebrang aja sedikit. Silahkan, ada apa di Abu Dhabi? Sekarang ini, kota terindah, termegah, termewah, dan kota mimpi kelas 1 nomor 1 dunia adalah Abu Dhabi. Dengan segala glamornya dan gedung-gedung tinggi pencakar langitnya, Masya Allah. Dubai, jangan ditanya lagi kalau Dubai. Sampai hari ini, rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia bukan di Tokyo, bukan di Hong Kong, bukan di Swiss, bukan di London, bukan di Paris, bukan di Sydney, bukan di Melbourne, bukan di Hollywood, bukan, tetapi ternyata di negeri Arab, Dubai. Burj Khalifah masih memegang rekor gedung tertinggi nomor 1 di dunia, 828 meter tingginya. 828 meter. Bapak Ibu, apakah perlombaan ini sudah selesai? Belum. Sekarang di tepi Laut Merah, di kota Jeddah, memasuki tahun ke-7, sedang berlangsung pembangunan gedung tertinggi nomor 1 di dunia yang akan mengalahkan rekor Dubai. Gedung ini dibangun oleh orang terkaya nomor 5 di dunia, Pangeran Al-Walid bin Talal. Direncanakan gedung ini selesainya, rampungnya tahun 2018. Nama gedung itu adalah Kingdom Tower.